pion E4, pion E5, kuda F3 menyerang pion. Pion D6 melindungi pionnya, gajah C4, gajah G4, kuda C3, kuda C6. Nah perhatikan, tadi kita memakan pion ini dengan kuda dengan harapan hitam akan memukul menteri kita. Pertanyaannya, bagaimana jika di posisi ini hitam tidak memukul menteri kita, melainkan memakan kuda dengan kudanya? Nah, di sini jelas kita rugi barang ya, Ces. Ditambah lagi posisi kudanya yang sedang menyerang gajah kita. Jadi bagaimana cara menyiasati langkah ini? Perhatikan teman-teman. Sedikit kita kembali ke awal permainan. Nah, di sini kita bisa menyiasati kesalahan yang tadi dengan cara memajukan pion ke H3 terlebih dahulu, Ces. Nah, tujuannya adalah untuk menyerang dan mengusir gajah hitam ini. Lalu jika pemain hitam menempatkan gajahnya mundur ke petak H5, lalu kita kembali lancarkan jebakan seperti yang tadi, Ces. Kuda kali pion. Di sini ada dua pilihan pemain hitam. Yang pertama, hitam akan memakan menteri kita. Atau pilihannya yang kedua, pemain hitam akan memukul kuda kita. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, bagaimana jika hitam mencoba memukul menteri? Nah, jika betul hitam memakan menteri kita, maka sekali lagi selamat, jebakan kita berhasil. Makan saja pion ini dengan gajah, ska, raja hanya bisa ke E7, lalu kuda ke D5 dan skama. Lalu bagaimana jika pemain hitam ini tidak memakan menteri kita, melainkan memukul kuda? Ayo kita kembali ke posisi sebelumnya. Nah, di sini setelah kuda pukul pion, kemungkinan hitam akan melakukan pilihan keduanya, yaitu dengan kuda kali kuda dan tidak memakan menteri. Lalu balasan kita adalah memukul gajah yang gratis ini dengan menggunakan menteri. Nah, tentu saja di posisi ini pun kita masih beruntung satu pion ya, Ces. Kemudian perhatikan, jika di sini hitam mencoba kuda kali gajah, karena kebetulan gajah kita tidak ada pelindungnya, maka langkahkan saja menteri ke B5 ska. Hitam kemungkinan akan melindungi dengan pion ke C6 ataupun dengan menterinya. Lalu kita makan saja kuda hitam ini. Kemudian dalam posisi ini pun kita lebih unggul ya, Ces, dengan dua perwira yang lebih aktif, sementara hitam masih berada dalam keadaan tertutup. Nah, jadi bagaimana, Ces? Jebakan ini sangat menarik, bukan? Silakan nanti teman-teman praktekkan jebakan ini ke teman-teman sparring kamu, supaya makin terbiasa dan juga supaya kalian tidak terjebak dalam jebakan ini sendiri. Lalu teman-teman, apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari jebakan ini jika seandainya kita berada pada posisi buah hitam? Oke, kita kembali pada posisi sebelumnya ya teman-teman. Jika kita pemain hitam, begitu putih membentuk posisi seperti ini, langsung saja makan kuda putih ini dengan gajah dan selesai. Sengat dari putih pun tidak ada lagi, karena kudanya sudah kita tukarkan dengan gajah. Jebakan ini pun tidak berlaku lagi. Atau dengan option lainnya, kita bisa juga dengan melangkahkan kuda ke F6 untuk melindungi petak D5 dari ancaman kuda putih, dan selesai. Kita terhindar dari jebakan legal trade pemain putih. Oke, sampai di sini saja ya jebakan catur kali ini. Singkat saja, selamat mencoba. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Gens Unas Sumus.